cewek di dapur nggak usah kerja, setuju kan? Setuju banget, udah di dapurnya masak-masak, jagain anak, balikin tinggal main gua gitu. Setuju. Ya emang ngapain sih lu kerja? Mau cari yang lain? Ngurus suami aja di rumah sama anak. Nggak usah aneh-aneh lah, cewek di rumah aja. Enggak setuju. Cewek juga boleh berkarir. Makanya kita tahu pahlawan Indonesia Kartini berjuang demi apa? Demi hak dan martabat perempuan kan. Hai teman-teman, welcome to podcast sama-sama belajar. Di sini tempatnya kita sharing ilmu sambil seru-seruan bareng. Dan tamu kita hari ini adalah seorang feminis dan alumni UIN Jakarta, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini ada Kaya. Sebelumnya gimana sih Kak kabar Kakak hari ini? Baik, alhamdulillah. Waktu jalan ke sini gimana? Macet apa enggak? Macet banget ya, karena ini kan hari Sabtu, jadi weekend gitu, banyak orang-orang keluar. Oh iya, malam minggu sih ya hari Iya, ini. betul. Topik kita hari ini adalah bagaimana feminisme menurut perspektif Al-Quran. Nah, kita di sini bisa bertanya langsung nih sama Kaya. Ngomong-ngomong tentang feminisme, menurut kakak feminisme itu apa sih? Simpelnya, feminis itu adalah sebuah gerakan sosial yang memperjuangkan kesetaraan gender, terutama hak-hak perempuan. Nah, fokus dari feminisme ini adalah untuk menghapus diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan di berbagai bidang. Contohnya seperti di pendidikan, dalam pekerjaan, bahkan dalam hak berpolitik gitu. Oh, berarti feminisme itu gerakan sosial untuk menyetarakan gender ya, Kak? Terus gimana sih, Kak, menurut kakak tentang feminisme dalam konteks Islam? Di dalam Islam, konsep kesetaraan gender itu sebenarnya sudah ada jauh sekali sejak wahyu pertama turun. Al-Quran itu bilang yang membedakan manusia itu adalah ketakwaannya, bukan gendernya. Jadi laki-laki sama perempuan tuh sama. Sebenarnya budaya kita yang ngebuat pesan-pesan tentang kesetaraan gender tuh hilang atau kabur gitu. Jadi dia tuh kayak antara laki-laki dan perempuan itu ada sekat itu karena budaya kita sebenarnya. Tapi di dalam Al-Quran itu ada nggak sih, Kak, ayat-ayat yang secara spesifik mendukung kesetaraan gender? Ada dong, ada di dalam surat An-Nisa ayat 1. Di sana menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan dari jiwa yang sama. Kemudian ada dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Di sana Allah itu menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, tidak dibeda-bedakan, perhitungan pahalanya itu sama, amal ibadahnya itu sama, jadi sama, nggak dibeda-bedakan sama apa. Tapi kan ada tuh, Kak, kritik yang menyatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mendiskriminasikan perempuan. Itu menurut kakak tuh gimana sih? Kritik-kritik seperti itu sering muncul karena kesalahpahaman atau karena ayat tersebut dipahami tanpa konteks sejarah ataupun konteks sosialnya gitu. Makanya kan saya nih belajar nih ilmu Al-Quran dan tafsir biar saya tahu. Contohnya ayat tentang warisan dalam surat An-Nisa ayat 11 yang membahas tentang pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan itu tidak adil gitu, karena bagian perempuan itu setengah dari bagian laki-laki. Tapi kalau kita teliti lagi lebih dalam, pembagian seperti itu terjadi karena laki-laki itu punya tanggung jawab finansial yang lebih besar daripada perempuan. Makanya terjadi hal seperti itu, begitu. Berarti itu terjadi karena tanggung jawab laki-laki yang lebih besar daripada perempuan ya, Kak? Betul. Kalau terus gimana tuh yang dalam ayat 34-nya yang ngebahas tentang konsep kepemimpinan laki-laki? Ini masih surat An-Nisa juga? Iya, masih surat An-Nisa. Memang ayat ini sering dipahami bahwa laki-laki adalah pemimpin untuk perempuan. Namun kata qawamun dalam ayat ini lebih merujuk kepada tanggung jawab finansial dan pelindungannya, bukan superioritasnya gitu. Jadi untuk digarisbawahi ya, bahwa kepemimpinan dalam Islam itu sifatnya tuh amanah dan mengayomi, jadi bukan mendominasi. Oh, oke, paham. Terus bisa nggak sih feminisme modern itu berjalan berdampingan sama nilai-nilai Al-Quran? Feminisme modern dan nilai-nilai Al-Quran itu sebenarnya punya banyak kesamaan. Lihat aja kan sekarang itu banyak banget perempuan-perempuan yang berusaha untuk menghapus diskriminasi dan memperjuangkan keadilan kita nih perempuan gitu. Nah, di dalam Islam perjuangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu harus sejalan dengan prinsip syariah gitu. Jadi jangan sampai keluar dari syariah Islam gitu. Jadi tentunya kita itu harus tetap menjaga
keseimbangan antara hak dan kewajiban laki-laki gitu. Jadi kita sebagai perempuan juga harus tahu hak dan kewajiban kita di Islam sebagai perempuan tuh bagaimana, kayak gitu. Aku kan masih awam nih kak, mungkin juga teman-teman yang lain masih pada awam ya. Kalau menurut kakak ada nggak sih tokoh muslim yang memperjuangkan feminisme dalam kerangka Islam? Banyak, tahu. Ada Aminah Wadud, ada juga Fatimah Marnisi namanya. Jadi mereka itu mencoba untuk membangun tafsir Al-Quran yang lebih ramah gender perempuan gitu, tapi gak meninggalkan prinsip Islam, jadi tetap melihat prinsip Islamnya gitu. Tapi kalau di Indonesia itu pasti pada kenal kan Buya Hamka gitu. Nah, Buya Hamka itu sering membahas tentang isu ini gitu, tentang gender, feminisme, tapi mungkin bahasa yang digunakan tuh belum feminisme, seperti itu. Oh, berarti banyak juga ya kak. Aku jadi banyak belajar. BTW makasih loh kak udah mau sharing sama kita hari ini. Makasih banyak banget. Kita udah banyak belajar nih tentang gimana feminisme menurut perspektif Al-Quran. Nah, sebelum podcast ini ditutup, ada nggak sih kak pesan-pesan kakak untuk para pendengar tentang isu feminisme dan Al-Quran? Jadi teman-teman, feminis itu nggak perlu kita pandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Justru malah kan sebaliknya gitu. Islam itu sebenarnya sudah punya prinsip-prinsip keadilan gender yang bisa kita gali lebih dalam lagi loh teman-teman. Yang penting itu bagaimana cara kita memahami Al-Quran, baik secara kontekstual dan kita melihatnya itu apa relevansinya dengan zaman kita sekarang gitu. Makanya kan Al-Quran itu dibuat untuk semua zaman nih teman-teman. Jadi teman-teman masih bisa mempelajari Al-Quran, tapi teman-teman juga harus melihat bagaimana perkembangan zaman kita gitu berkaitan dengan kesetaraan gender ya. Jadi begitu ya teman-teman. Terima kasih. Makasih banyak ya kak. Nah, jadi gitu ya teman-teman, pembahasan kita kali ini tentang feminisme dalam perspektif Al-Quran. Semoga teman-teman juga bisa dapat banyak pelajaran di hari ini. Jangan lupa untuk share podcast kita ya teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Kalau kecil gimana sih kayak bagus